现在就走。看来可以出力，罗监察使，我们一起去。城南基地市的防御就成了问题。江组长。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 787 sampai 788 atau episode 813 sampai 814, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah berhasil melewati lantai 4 pada Menara Wuqi. Semua peserta telah dihilangkan. Kemudian dia bertarung dengan makhluk sakti berjubah putih yang terus menyerang kepada Luo Feng sampai ratusan kali tebasan pedang. Kemudian di lantai selanjutnya Luo Feng bertemu dengan makhluk ratusan mata dengan 1000 pedang. Saat ini Luo Feng menjadi gila ketika dia mencoba yang terbaik untuk melakukan perlawanan. Dia tidak hanya harus menghindarinya, tetapi dia juga harus menyerang pada saat yang sama. Teknik tubuhnya benar-benar pada ledakan kekuatan penuh. Ini dia, kadang-kadang menghindari, kadang-kadang menyerang, kombinasi sempurna dari menyerang dan menghindar, untuk meminjam kekuatan satu sama lain. Ini adalah teknik tubuh terkuat. Pada satu titik waktu, seolah-olah semua yang ada di langit dan bumi berantakan. Jalan 9 hari adalah teknik pedang yang sering dieksekusi. Setelah teknik pedang ini dieksekusi, setiap pedang di sekitarnya akan segera terkoyak, dihujani, dan kemudian dibuang ke kejauhan. Pada saat itu, seluruh formasi 1000 pedang, dilemparkan ke dalam kekacauan total. Dimanapun Luo Feng melaluinya, akan dibom dan dihancurkan, meninggalkan tanah yang hancur. Selanjutnya, dia mengandalkan kekuatan pinjaman saat menghindar. Dengan demikian, dia benar-benar memegang kendali, serta ditempatkan di posisi yang benar-benar menguntungkan. Aku salah. Komandan binatang jahat yang menonton adegan di layar terkejut ketika dia berseru, bahkan dengan 1000 mata mengeksekusi 1000 mata cahaya hati, masih tidak bisa mengalahkan prajurit Bima Sakti. Sebelumnya, selama pertarungan, dia hanya tampak menghindari serangan. Siapa yang mengira dia akan memasukkan teknik pedangnya ke dalam teknik tubuhnya? Ini telah memungkinkan teknik tubuhnya untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Menyerang adalah bentuk pertahanan terbaik. Satu serangan kuat bisa memberikan kekuatan pada menghindar, membuatnya lebih mudah 10 hingga 100 kali. Namun, di sisi lain, kesalahan apapun dalam serangan akan menimbulkan mimpi buruk. Itulah mengapa sangat sulit untuk memasukkan serangan ke dalam teknik tubuh. Itu membutuhkan banyak pengalaman dan seseorang yang sangat berbakat untuk dapat memperbaiki dan membuat teknik tubuh seperti itu. Bahkan Luo Feng sendiri, yang telah menghabiskan lebih dari 8 juta era untuk menciptakan teknik tubuh ini, sangat bangga akan hal itu. Dilihat oleh prestasi generasi ahli waris Sungai Duandong, bahkan Luo Feng merasa bahwa kemampuannya untuk memahami sangat tinggi. Melaksanakan mata 1000 cahaya hati. Mata 1000 pasti menjadi gila, setelah terpojok ke dalam situasi putus asa seperti itu. Keempat komandan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Seperti yang diharapkan, bahkan jika cahaya hati mata 1000 dieksekusi, mata 1000 hanya akan mendapatkan sedikit keuntungan, kata Komandan Kekar. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan prajurit Bima Sakti itu. Teknik tubuhnya berada pada tingkat master hukum, dan telah mencapai kesempurnaan untuk menjadi benar-benar hebat. Sin kemudian berpindah ke di dunia pegunungan dan perbukitan, di dalam tingkat ke-6 Menara Wuqi. Prajurit, kamu memang sangat mengesankan, kata binatang bermata 1000 itu. Bahkan aku tidak bisa mengalahkanmu. Kamu benar-benar salah satu prajurit paling kuat yang pernah aku temui, mungkin, kamu akan dapat mencapai puncak Menara Wuqi. Binatang hijau gelap bermata 1000 itu tiba-tiba membuat lubang dan menembus jauh ke dalam tanah dengan suara keras. Lalu dia menghilang dari garis pandang Luo Feng. Ribuan pedang di lingkungan Luo Feng langsung menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke kejauhan. Setelah itu, mereka mendarat dengan tabrakan keras untuk menjadi gunung dan bukit. Luo Feng menghela nafas lega.
Kegilaan seperti itu. 1000 pedang semuanya dipegang dengan satu hati, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan energinya, dari awal hingga akhir, sebanding dengan tambang. Namun, pada akhirnya, dia bisa melepaskan ledakan di tingkat ini. Luo Feng juga menyadari hal ini. Itu karena dia lemah, tetapi lawannya kuat. Lawannya mungkin baru saja mempertahankan energi ini. Identitas sebenarnya dari lawan ini, mungkin adalah Dewa Ruang Hampa sejati. Pada saat itu, seberkas cahaya turun dari langit dan menjebak Luo Feng. Seketika, Luo Feng menghilang dari dunia yang ditemukan di tingkat ke-6 Menara Wuqi. Di lantai 7 Menara Wuqi adalah dunia yang sedingin es. Gunung es yang hampir transparan dekat di depan Luo Feng. Lantai ke-7. Luo Feng sangat bersemangat. Ada 9 lantai di Menara Wuqi secara total. 8 lantai pertama adalah ujian, dan jika aku bisa sampai ke lantai 9, aku akan berhasil. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin Luo Feng yakin bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di lantai 9 Menara Wuqi. Hanya ada 2 bahaya yang tersisa, yang di lantai 7 dan 8. Luo Feng memandang sekeliling dengan waspada. Tidak peduli seberapa kuat dia harus berhati-hati. Semakin dekat dia mendekati kemenangan terakhir, maka dia semakin harus berhati-hati. Gelombang angkasa menyebar di langit tempat udara dingin menyebar, dan satu mata raksasa muncul. Mata yang sakti. Luo Feng bingung. Lantai ketiga menampilkan perangkap kematian terakhir di Menara Wuqi. Itu memiliki mata yang sakti yang sama, yang menghasilkan kejutan pikiran yang kuat. Mengapa lantai 7 juga memiliki mata yang sakti? Apakah itu juga kejutan pikiran? Luo Feng ragu-ragu. Tapi itu harus sama dengan lantai 3. Setidaknya harus ada sesuatu yang berbeda. Mata sakti memancarkan cahaya emas buram, menutupi Luo Feng. Prajurit Bima Sakti. Suara kuno itu bergema di telinga Luo Feng. Jika kamu lulus ujian mata sakti, kamu akan memasuki lantai 8 Menara Wuqi, yang akan menjadi ujian terakhir kamu di Menara Wuqi. Suara kuno memudar, cahaya emas buram mengeluarkan kejutan pikiran, kuat Luo Feng menjengkelkan. Itu memang kejutan mental yang sama kuatnya dengan yang ada di lantai 3 Menara Wuqi ketika tes di sana berakhir. Kejutan pikiran, Luo Feng menatap mata yang sakti. Dia harus mengambilnya langsung tanpa melarikan diri. Itu tidak terlihat, jadi tidak mungkin dia bisa bersembunyi darinya. Dia harus menolaknya secara langsung, pikiran lawan pikiran. Mengapa lantai 7 masih memiliki kejutan pikiran? Luo Feng bingung. Kemudian dia berhenti berpikir, dan berusaha melawan guncangan mental itu dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu, keempat pemimpin menatap layar. Pikiran prajurit Bima Sakti sangat kuat, jadi seharusnya mudah baginya untuk melewati lantai ke-7. Suara pemimpin yang menjulang itu bergemuruh. Mari kita lihat seberapa banyak dia bisa belajar dari teknik mata sakti. Teknik mata sakti diciptakan oleh Yang Mulia Raja Sakti, kata pemimpin kabut hitam. Ini adalah teknik khusus, dan di dunia gaib, hanya yang khusus yang bisa disegel. Mereka yang memiliki kontribusi khusus dan mereka yang memiliki potensi besar, dapat diberikan. Oke, 6 tentara berhasil sampai ke lantai 7 Menara Wuqi. 5 dari mereka gagal, dan 1 dari mereka berhasil sampai ke lantai 8. Yang terburuk dari mereka bahkan tidak menyelesaikan bagian pertama, dan yang terbaik menyelesaikan jilid ketiga. Mari kita lihat berapa bagian yang dapat dipelajari oleh Bima Sakti ini. Saat ini Luo Feng tidak tahu itu, dia berjuang melawan kejutan pikiran dengan menggunakan semua kekuatannya. Kadang-kadang, dia melihat mata sakti di langit, dan kadang-kadang, dia melihat gunung es yang hampir transparan di sekitarnya. Aku hanya harus melawan pikiran kejut seperti ini. Pikir Luo Feng, berapa batas mata sakti ini? Meskipun Luo Feng memiliki kemauan yang kuat, semuanya memiliki batasnya. Jika serangan mata sakti itu melampaui batasnya, dia akan pingsan dan dipindahkan. Namun, ini peluang bagus untuk mempertajam tekadku, pikir Luo Feng. Ada 8 tingkat bahaya di Menara Wuqi. Aku tidak berpikir lantai 7 akan menghentikan aku. Luo Feng terus menahannya. Cahaya keemasan buram menutupi segala sesuatu di bawah ini. Luo Feng tampak seperti sedang mengenakan kain emas. Guncangan pikiran semakin kuat, dan itu mencapai tingkat batas dewa sejati dalam waktu singkat. Tapi itu bukan apa-apa bagi Luo Feng. Tiba-tiba, Luo Feng melirik gunung es. Apa itu? Di permukaan gunung es, karakter kuno muncul.
Mereka semua adalah karakter dari peradaban kuno, dan mereka menutupi gunung. Karakter berasal dari jilid pertama teknik mata sakti. Teknik mata sakti, Luo Feng gembira setelah membaca baris pertama. Hahaha, semua lantai setelah lantai ketiga memiliki hadiah. Meskipun ada bahaya juga, ada banyak hadiah. Lantai ketujuh memberikan teknik secara langsung. Teknik rahasia berbeda, di tingkat ksatria alam semesta tidak berarti apa-apa bagi Tuan Semesta, dan dengan makhluk besar menjadi lebih kuat, mereka perlu membuat teknik yang cocok untuk mereka. Teknik-teknik di tingkat yang lebih rendah tidak membantu sama sekali. Namun, teknik rahasia berbeda. Duan Mi, Dong Hua, dan Sungai Kematian adalah teknik rahasia, dan semuanya bermanfaat secara umum. Teknik rahasia yang kuat seperti Sungai Abadi, tentu saja dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Teknik rahasia sangat berharga bahkan di peradaban kuno. Luo Feng telah memperoleh seluruh set Duan Mi sebelumnya, tetapi di bawah batasan pikiran aslinya, dia hanya bisa membaca 3 jilid pertama. Namun, begitu seseorang menjadi dewa ruang hampa sejati, dia akan bisa membaca materi terakhir dari Duan Mi. Sementara seseorang hanya master semesta atau dewa sejati, Duan Mi dapat membantu mereka mengalahkan banyak teknik pembakaran kekuatan sakti, dan itu akan membantu mereka tetap pada keuntungan setelah mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Keuntungan ini akan tetap ada. Di dunia gaib, hanya beberapa tingkat pertama teknik pembakaran kekuatan sakti yang disebarkan. Aku punya teknik rahasia, kata Luo Feng, gembira. Biarkan aku melihat teknik rahasia yang mana. Apakah Sungai Duandong juga memilikinya? Sungai Duandong hanya memiliki satu pewaris untuk setiap generasi. Namun, Yang Mulia Raja yang Sakti telah membangun seluruh negara adikuasa. Mungkin teknik-teknik yang dimiliki oleh Yang Mulia Raja yang Sakti, tidak dimiliki oleh Sungai Duandong. Kemudian, Luo Feng melihat dengan hati-hati. Adapun kejutan mental, itu bukan apa-apa bagi Luo Feng. Teknik mata sakti adalah teknik untuk pikiran. Luo Feng sangat gembira, keuntungan besar, kesempatan besar. Dia memiliki warisan Sungai Duandong, dan dia juga akrab dengan peradaban kuno, jadi dia tahu persis betapa pentingnya teknik mata dewa. Teknik mata sakti adalah teknik rahasia menggunakan pikiran. Mungkin master leluhur dari Sungai Duandong telah mampu membuat 3 atau 4 jilid, tetapi jika guru leluhur mahir di dalamnya, mereka tidak akan mampu membuat mereka pada tingkat yang luar biasa. 3 atau 4 jilid tidak ada artinya bagi kelompok yang kuat atau warisan. Hanya yang lengkap, teknik-teknik yang luar biasa di seluruh peradaban kuno yang bermanfaat. Seperti Duan Mi, Dong Hua, dan Sungai Abadi, misalnya. Luo Feng membaca pengantar jilid pertama teknik mata sakti. Tekad, setiap makhluk agung memiliki kemauan keras. Beberapa memiliki kemauan yang lebih kuat, sementara yang lain memiliki kemauan yang lebih lemah. Ketika yang lemah mati, semuanya akan hilang. Namun, ketika makhluk besar mati, kemauannya akan tetap ada. Setetes darah atau sisik, semuanya akan mengandung tekanan mental yang besar. Ketika makhluk besar masih hidup, mereka akan bertarung satu sama lain, dan ketika pikiran saling bertarung, makhluk besar dapat mempermainkan kepala musuh mereka. Jika tekad antara dua pesaing terlalu besar, yang lebih kuat bisa membuat yang lebih lemah koma, dan membuatnya tidak berdaya. Luo Feng mengangguk. Makhluk agung memiliki jiwa, kesadaran, dan kemauan keras. Jika jiwa mereka dihancurkan, mereka akan mati selamanya. Adapun kesadaran seseorang, itu dibangun di atas jiwa. Semakin kuat jiwa seseorang, maka semakin besar kesadarannya. Ketika dua makhluk besar saling bertarung, jika ada kesenjangan kesadaran yang besar di antara mereka, seperti antara dewa sejati dan ksatria alam semesta, yang lebih kuat dapat dengan mudah menghancurkan jiwa yang lebih lemah. Namun, tekad berbeda. Tekad tidak bisa berhubungan dengan jiwa. Bahkan jika seseorang memiliki jiwa yang lemah dan kesadaran yang lemah, dia masih bisa memiliki kemauan yang kuat. Ketika seseorang lemah, kemauan keras tidak banyak membantu. Yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menahan ilusi. Dan ketika seseorang meninggal, kemauannya akan hilang dan dianggap tidak berguna. Namun, ketika seseorang menjadi dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, atau bahkan lebih unggul, kemauan keras akan menjadi sangat bermanfaat. Bahkan ketika seorang yang agung mati, tekadnya akan tetap ada, seperti setetes darah sakti yang dimiliki Luo Feng. Namun, bahkan di peradaban kuno,
beberapa makhluk besar hanya tahu cara menggunakan tekad kuat melalui cara-cara primitif. Mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan cara yang lebih fleksibel. Keinginan tidak material, jadi bagaimana mungkin orang dapat menggunakannya? Hanya makhluk tertinggi yang memahami tekad kuat yang bisa menciptakan beberapa teknik berdasarkan tekad kuat. Itu tidak seperti teknik pembakaran tenaga. Bahkan Dewa Ruang Hampa sejati bisa memahami tingkat pertama dari teknik pembakaran kekuatan sakti. Adapun teknik tekad, bahkan dewa-dewa sejati abadi tidak bisa memahaminya. Hanya mereka yang menguasai hukum kekacauan yang bisa memahaminya. Teknik mata sakti adalah teknik rahasia yang dibuat oleh Yang Mulia Raja Sakti. Hanya mereka yang tekadnya telah mencapai tingkat Dewa Ruang Hampa sejati yang bisa mempraktikkan teknik mata sakti. Hah, ini seperti melatih hati. Luo Feng sedang membaca dan merenungkan jilid pertama teknik mata sakti. Selain beberapa panduan praktik teknik rahasia, ada juga panduan tentang cara meningkatkan tekad seseorang. Berdasarkan materi, seseorang perlu fokus pada hatinya, menganalisisnya, belajar lebih banyak tentangnya, dan terus meningkatkan diri. Mata sakti terus memancarkan cahaya keemasan buram, dan kejutan kekuatan di dalamnya terus diperkuat. Itu sudah melampaui batas level Dewa Sejati. Ada celah besar antara batas Dewa Sejati dan Dewa Ruang Hampa Sejati. Namun, Luo Feng tidak bisa dengan mudah menolaknya. Karakter terus muncul di Gunung Es, namun ini masih jilid pertama. Ternyata, itu jilid yang panjang. Kemudian karakter berhenti muncul, dan jilid pertama teknik mata sakti ditampilkan di Gunung Es, secara keseluruhan. Butuh waktu lama untuk hanya menunjukkan jilid pertama. Jika kemauan seseorang tidak lebih kuat dari batas Dewa Sejati, dia mungkin tidak bisa membaca jilid pertama. Kemudian Luo Feng menghela nafas. Dia melihat gunung es lain di kejauhan, dan karakter mulai muncul di permukaannya juga. Kemudian, jilid kedua teknik mata sakti. Luo Feng kagum dan mulai menghafal mereka. Banyak karakter mulai muncul dari sisi transparan, gunung es, dan dengan sekali pandang, Luo Feng bisa membaca teknik baru secara instan. Itu adalah seluruh bab dari jilid kedua. Dia sudah selesai membaca seluruh jilid. Luo Feng merasa lega. Setelah beberapa saat lagi, Luo Feng berbalik dan melihat gunung es lain di kejauhan. Dia bisa melihat karakter muncul liar di lereng gunung yang transparan dan dingin. Itu adalah jilid ketiga teknik mata sakti. Karakter terus muncul, tampaknya tanpa akhir. Sementara itu di lain tempat, pemimpin kabut hitam memandang layar di istana. Apakah ini sudah jilid ketiga teknik mata sakti? Begitu cepat, wow, 3 jilid pertama sudah ada di sana. Bima Sakti telah mempelajari 3 jilid pertama, yang berarti dibandingkan dengan semua prajurit sebelumnya yang melakukan tugas ini, ia adalah kandidat terbaik. Total ada 9 jilid. Mari kita lihat, pada jilid apa dia akan berakhir. Apakah Yang Mulia Raja yang Sakti meletakkan ke-9 jilid di sana? Tanya pemimpin yang menjulang tinggi itu dengan bingung. Para pemimpin lain menggelengkan kepala mereka. Siapa tahu, prajurit terbaik sebelumnya hanya menyelesaikan 3 jilid pertama. Siapa yang tahu Yang Mulia yang Raja Agung masukkan ke sana berapa jilid? Meskipun mereka berempat adalah pemimpin, dan keempatnya adalah makhluk yang disegel, bahkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan ke-9 jilid teknik mata sakti. Lagi pula, bagi kelompok yang kuat, semakin maju tekniknya, semakin penting bagi kelompok itu. Mereka ditawarkan pada sistem berbasis prestasi, yang berarti bahwa mereka yang memberikan kontribusi lebih banyak, akan mendapatkan lebih banyak teknik. Jilid keempat. Dia memulai jilid keempat. Guncangan tekad sangat luar biasa saat ini, namun prajurit Bima Sakti sepertinya tidak terlalu terpengaruh. Mungkin dia bisa lebih memahami. Keempat pemimpin semua penasaran tentang seberapa banyak yang bisa dipelajari oleh Bima Sakti. Sementara itu, Luo Feng merasa lega. Akhirnya, ia menyelesaikan 4 jilid pertama. Setiap jilid memiliki banyak bahan, dan perlu beberapa saat untuk sepenuhnya terungkap di gunung es. Dia takut dia mungkin tidak bisa menahannya. Jilid kelima, Luo Feng melihat ke arah gunung es lain, dan banyak karakter muncul di sana. Itu adalah jilid kelima teknik mata sakti. Luo Feng menjadi jengkel setelah hanya sepertiga dari jilid kelima muncul. Tidak, dia melihat mata sakti di langit. Cahaya keemasan dan buram menyelimutinya, dan kejutan kekuatan hati menjadi lebih kuat. Tekad kejut yang kuat seperti itu, kata Luo Feng, merasa cemas. Aku sudah bisa merasakan tekanan hebat yang muncul.
Itu pasti berada di level Dewa Ruang Hampa sejati senior sekarang. Luo Feng terus menatap gunung es di kejauhan. Karakter terus muncul. Dia enggan untuk memiliki kekuatan tekadnya hancur sebelum menyelesaikan jilid itu. Tekanan kuat membebani tekadnya. Rasanya seperti gunung, dan itu menjadi lebih berat, memperlambat pemikiran Luo Feng. Jilid kelima. Cepat, ucap Luo Feng dengan gugup. 15 detik berlalu. Isi jilid kelima ditampilkan secara keseluruhan di gunung es, dan jilid baru mulai muncul di gunung es yang lain. Jilid ke-6, kata Luo Feng. Dia bisa merasakan bahwa teknik itu muncul lebih cepat dan lebih cepat. Sebenarnya, teknik mata sakti memang muncul secara bertahap lebih cepat dengan masing-masing jilid. Wajah Luo Feng menjadi pucat di bawah kejutan mental yang mengerikan itu. Tubuhnya bergetar, namun dia masih menatap gunung es di kejauhan. Dia terus menghafal materi jilid ke-6. Luo Feng tidak bisa menahan jatuh ke tanah. Tidak, kata Luo Feng. Dia tahu dia telah mencapai batasnya. Dia tidak berada di ruang warisan untuk mempertajam tekadnya. Jika guncangan tekad semakin kuat, dia akan pingsan. Tidak, Luo Feng sangat ingin membaca lebih lanjut tentang teknik mata sakti. Aku tidak bisa jatuh. Setidaknya 6 jilid. Aku harus menyelesaikan 6 jilid. Luo Feng mengaum di dalam. Setiap detik terasa seperti era, yang membuatnya merasa seolah-olah karakter muncul terlalu lambat. Aku harus menyelesaikannya. Aku harus melakukannya. Itu satu-satunya pikiran Luo Feng, untuk menyelesaikan 6 jilid pertama. Dia harus menyelesaikannya. Dia harus. Luo Feng bisa merasakan bahwa tekadnya hancur, tetapi dia masih menariknya. Dia menatap ke kejauhan dan bertanya-tanya mengapa karakter muncul begitu lambat. Mengapa mereka tidak muncul sekaligus. Akhirnya, semua karakter dari jilid ke-6 teknik mata Tuhan muncul di gunung es. Pada saat yang sama, jilid ke-7 mulai muncul di lereng gunung es lainnya. Namun, Luo Feng tidak bisa bertahan lebih lama setelah bertahan di jilid ke-6. Dia pingsan tanpa membaca jilid ke-7. Pilar cahaya muncul dan menutupi Luo Feng, yang tidak sadarkan diri. Akhirnya, dia meninggalkan lantai 7. Keempat pemimpin itu terdiam. Mereka menatap layar, secara kolektif menahan napas. Pada saat genting, karakter muncul lebih cepat dan lebih cepat. Tidak ada celah waktu antara jilid, dan semakin lama Luo Feng bisa bertahan, semakin banyak bahan yang bisa dia baca. Dia bisa mengatakan bahwa sulit bagi para ahli hukum untuk meningkatkan ketika mereka mencapai batas, itulah sebabnya teknik mata sakti muncul lebih cepat dan semakin cepat. Jilid kelima selesai. Jilid ke-6 juga selesai. Tentara Bima Sakti pingsan. Luo Feng menghilang dari layar. Keempat pemimpin merasa lega. Jilid ke-6. Sayangnya, dia jatuh sebelum jilid ke-7 selesai. Namun, semuanya buram, jadi kami tidak bisa melihat apapun. Tidak mengherankan bahwa dia tidak bisa menyelesaikan jilid ke-7. Bagaimanapun, Yang Mulia Raja yang Sakti hanya memberi kami 6 jilid pertama. Bima Sakti hanya master hukum, namun ia mampu menyelesaikan 6 jilid pertama. Dia lebih mengesankan dari kita. Keempat pemimpin itu mengobrol satu sama lain. Tidak ada apapun di layar. Mari kita ambil kembali, kata pemimpin yang menjulang tinggi. Oke, kata pemimpin kabut hitam. Layar menghilang dari istana. Lagi pula, bahkan keempat pemimpin itu tidak bisa melihat apapun di lantai 8 dan 9. Itulah sebabnya mereka tidak tahu bahaya apa yang menunggu di lantai 8 atau rahasia macam apa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Raja yang Sakti di lantai 9. Tunggu, ya, kita hanya bisa menunggu. Jika prajurit Bima Sakti itu bisa mendapatkan warisan dengan sukses, tugas penyegelan akan hilang secara otomatis. Hanya ada satu tugas untuk master hukum, dan jika seseorang berhasil, tugas itu akan hilang dan tidak akan muncul lagi. Bisakah prajurit ini berhasil? Pemimpin kabut hitam khawatir. Seorang prajurit berhasil mencapai lantai 8, tetapi pada akhirnya dia gagal. Kami bertanya kepadanya tentang lantai 8 ketika dia keluar, tetapi dia tidak bisa mengingat apa-apa tentang itu. Pasti ada rahasia besar di lantai 8, kata pemimpin wanita berjaket perak itu. Kalau tidak, Yang Mulia Raja yang Sakti tidak akan menghapus ingatannya. Tunggu dan lihat saja. Para pemimpin memang penasaran. Mereka telah lahir di dunia gaib, jadi mereka benar-benar setia kepada Yang Mulia Raja yang Sakti. Dengan satu perintah, mereka akan mati untuk Raja yang Sakti tanpa ragu-ragu. Namun, mereka juga penasaran.
Mereka telah berada di lembah Raja Sakti untuk waktu yang lama, dan tugas mereka adalah menemukan bakat tak tertandingi, yang dicari oleh raja mereka yang sakti. Yang mulia raja yang sakti dengan bersemangat mencari individu berbakat ini. Apa yang ada di lantai 8 dan 9 menara Wuki? Luo Feng melihat bahwa waktu dan ruang di sekelilingnya bengkok, dan kemudian dia dipindahkan ke lantai 8. Bahkan setelah Luo Feng muncul di lantai 8 menara Wuki, dia masih terpesona oleh pemandangan di lantai 7. Memang sulit untuk membuat terobosan dalam kemauan keras. Di lantai 7, kekuatan tekadku semakin kuat, dan aku harus mencapai level Dewa Ruang Hampa Sejati tingkat atas. Itu dekat dengan batas Dewa Ruang Hampa Sejati. 6 jilid. Aku mendapat 6 jilid teknik mata sakti. Hanya 3 jilid pertama dari Duan Mi yang cocok untuk dipraktikkan oleh para dewa sejati, dan 6 jilid teknik mata dewa ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk aku selesaikan. Luo Feng cukup puas. Bahkan Sungai Duandong tidak memiliki teknik mata sakti, yang berarti itu adalah teknik yang kuat dimiliki secara eksklusif oleh dunia gaib. Aku di lantai 8 sekarang, yang merupakan tantangan terakhir di Menara Wuki dan langkah terakhirku menuju puncak. Luo Feng melihat sekeliling. Ada ruang di sekelilingnya, dan ada bentuk tanah kecil yang mengambang di ruang luas di kejauhan. Itu sangat kecil sehingga Luo Feng mungkin perlu 100 langkah untuk menyelesaikan berjalan, dari satu ujung ke ujung lainnya. Hanya ada satu bentuk tanah di ruang tanpa akhir. Luo Feng terbang ke arahnya seperti seberkas cahaya. Tampaknya dekat, tetapi butuh waktu lama untuk mencapainya. Waktu dan ruang sepertinya ditekan, jadi dia tidak bisa berteleportasi. Ada rahasia besar yang tersembunyi di Menara Wuki. Makhluk yang disegel itu luar biasa. Tidak ada yang berhasil dalam waktu tanpa akhir, apa yang akan menghalangi aku untuk menemukan rahasia besar ini? Luo Feng ingin tahu dan khawatir pada saat yang sama. Tantangan terakhir adalah yang ada di antara dia dan rahasia besar itu, jadi itu pasti tidak akan sederhana. Tingkat ke-8, itu akan menjadi tugas terakhir. Dan itu menantinya di pulau kecil itu. Kemudian dia terbang untuk waktu yang lama, sebelum mendarat di pulau itu. Itu tampak kering dan sunyi. Namun, di tanah tersebut banyak karakter kuno. Hah, Luo Feng melihatnya. Karakternya sederhana. Tingkat ke-8 adalah langkah terakhir ke puncaknya. Amati ruang di sekitar kamu dan dapatkan satu teknik. Jika kamu bisa berhasil, kamu akan mencapai tingkat ke-9 Menara Wuki. Jika kamu gagal, ingatan kamu akan dihapus, dan kamu akan meninggalkan Menara Wuki. Setelah Luo Feng selesai membaca instruksi, karakter kuno menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke sekeliling ruang. Karakter besar muncul di ruang di sekitarnya. Masing-masing tampak seperti bintang, terhubung satu sama lain untuk membentuk gambar. Tidak ada satu koma pun di antara setiap karakter. Mereka semua terhubung, dia tidak tahu di mana awal itu atau di mana akhirnya. Luo Feng berdiri di benua miniatur yang ditangguhkan, dan mengamati sekelilingnya. Melihat sekeliling ruang kosong, aku bisa mendapatkan satu teknik rahasia. Dan setelah menguasainya, aku bisa memasuki tingkat ke-9. Jika aku gagal, semua ingatan aku akan terhapus, dan aku harus meninggalkan Menara Wuki. Luo Feng mengerutkan kening. Godaan untuk memasuki tingkat ke-9, terutama ketika dia sudah sangat dekat untuk mencapainya, sangat hebat. Tetapi karakter yang tak terhitung jumlahnya tergantung di ruang kosong di sekitarnya membuatnya bingung karena jumlah mereka yang luar biasa. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada pandangan pertama, mereka seperti langit yang dipenuhi bintang. Setiap karakter adalah satu bintang, dan mereka semua terhubung satu sama lain. Tetapi karena mereka semua berkumpul bersama, tidak mungkin untuk mengidentifikasi di mana titik awal teknik rahasia ini atau di mana akhirnya. Dia bahkan tidak tahu di mana ada jedanya. Untuk mengolah teknik rahasia ini, aku harus mengatur semua isinya terlebih dahulu. Luo Feng melihat pada banyak karakter yang tergantung di seluruh ruang kosong di sekitarnya. Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Bagaimana aku akan membagi mereka menjadi beberapa bagian? Jika aku tidak dapat membaginya menjadi beberapa bagian, bagaimana aku akan memulai kultivasi? Dengan demikian Luo Feng sedikit merasa frustrasi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Bagaimana aku berkultivasi? Luo Feng bertanya-tanya dengan keras. Dia melihat banyak karakter, masing-masing memancarkan sinar cahaya yang kadang-kadang kuat dan kadang-kadang lemah. Itu seperti gulungan raksasa yang awal dan akhirnya terhubung.
Itu disajikan tepat di hadapan Luo Feng, tetapi dia tidak bisa mengerti apa-apa tentang itu. Sinar cahaya dari karakter bukanlah hal baru baginya, tetapi dia masih tidak bisa membuat mereka cukup memahami untuk maknanya. Apakah ini berarti aku harus berhenti di tingkat 8? Luo Feng sangat enggan, tetapi karakter yang tak terhitung jumlahnya pada gulungan raksasa, tampak begitu mendalam, seperti karakter dalam tulisan suci, sehingga ia tidak bisa mengerti. Tiba-tiba, Luo Feng, yang telah mempelajari karakter-karakter itu, tiba-tiba menyaksikan semua karakter pada gulungan raksasa yang tergantung di ruang kosong yang menyala. Seketika, kesadarannya ditarik dalam gulungan itu. Seolah-olah dia menggunakan sensor alam semesta virtual, sehingga kesadarannya bisa memasuki alam semesta virtual. Pada saat itu, kesadarannya memasuki gulungan itu. Luo Feng berdiri di benua yang ditangguhkan itu, tidak bergerak. Jauh di ruang hampa di sekitarnya, pada gulungan melingkar dengan karakter yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai bintang, ada peningkatan sinar cahaya yang berkedip dan bersinar sebentar-sebentar. Pada saat itu, seolah-olah mereka mengikuti ritme yang unik. Sosok kabur mengembun dan muncul di dalam ruang kosong. Dia mengenakan jubah mewah yang memiliki sinar hitam samar yang mengelilinginya. Sebagai bayangan buram, dia berdiri di tengah ruang kosong, seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia di tingkat ke-8. Memancarkan aura keanggunan mutlak, dia melihat jauh ke kejauhan pada Luo Feng yang berdiri terpaku di tempatnya, di benua miniatur tempat dia berada. Ini yang kedua, sosok hitam itu berbisik lembut. Yang sebelumnya yang kesadarannya berhasil memasuki dunia gulungan cepat gagal. Mari kita lihat apakah ini bisa berhasil atau tidak. Mungkin aku sudah meminta terlalu banyak. Dunia gaib aku mungkin luas dan perkasa, tetapi untuk memunculkan sosok luar biasa yang bisa mengolah teknik rahasia ini, mungkin itu terlalu tidak realistis. Tapi selain ini, apalagi yang bisa aku lakukan? Apalagi yang bisa aku lakukan? Tubuh asli aku telah dimusnahkan, aku tidak punya pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Sosok sinar hitam diam-diam meratap. Di antara banyak nyawa, ada mukjizat yang pasti akan dilahirkan. Sosok hitam, seperti sinar memandang Luo Feng dari jauh, dengan ekspresi kerinduan yang sungguh-sungguh di wajahnya. Luo Feng berdiri terpaku di tempatnya dengan bingung. Kesadarannya sudah memasuki dunia gulungan. Xin kemudian berpindah ke dunia gulungan. Luo Feng hanya bisa merasakan kesadarannya tertarik ke dunia gulungan. Itu perasaan yang mirip dengan memasuki dunia virtual. Segalanya di depannya berubah, dan ia tiba di depan sebuah istana yang menjulang tinggi yang memancarkan cahaya ungu pudar. Istana ini dibangun di puncak pegunungan tinggi yang luas. Pada pandangan pertama, istana yang menjulang tinggi sepertinya diselimuti oleh awan. Karena itu, segala sesuatu di sekitarnya tampak buram. Hanya satu lirikan, Luo Feng sudah bisa merasakan penindasan yang kuat. Dia berbalik untuk melihat kembali ke kejauhan. Dia tidak bisa melihat ujung kejajaran gunung yang luas. Tempat apa ini? Aku hanya melihat karakter-karakter itu di ruang kosong beberapa saat yang lalu, dan kesadaranku secara paksa ditarik ke tempat ini. Tempat ini tampak lebih misterius bagi Luo Feng. Seberapa kuat tekadnya, namun karakter-karakter di dalam ruang kosong, yang menyusun gulungan melingkar, telah mampu menarik kesadarannya ke sini dengan paksa. Silahkan masuk, silahkan masuk. Tiba-tiba terdengar dari dalam pintu-pintu istana yang menjulang tinggi, yang memancarkan cahaya ungu pudar, suara isyarat bisa terdengar, menyebabkan Luo Feng segera jatuh ke dalam kebingungan. Bergerak seolah kehendaknya bukan kehendaknya sendiri, dia segera berjalan menuju pintu istana, dan memasuki kedalaman aula besar. Ketika itu, Luo Feng tiba-tiba terbangun. Segera, dia melihat sekeliling tempat itu. Aku sudah di dalam aula. Tanpa sadar dan tanpa jejak kewaspadaan, aku dikendalikan. Ini, perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Ini adalah aula yang sangat indah. Di samping, ada banyak pilar indah, dan di setiap pilar ada ukiran berbagai gambar. Tidak jauh dari situ, beberapa hiasan ditemukan di dinding. Semua ini memancarkan kekuatan penindasan yang kuat. Luo Feng ingin melihat lebih dekat, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia tidak bisa melihat dengan jelas, bahkan tanah di bawah kakinya tidak jelas. Seolah-olah dia melihat semuanya melalui kabut tebal. Seketika itu juga seluruh aula tiba-tiba bergetar. Luo Feng segera berbalik, dan di dalam aula yang sama dengannya, seekor binatang buas muncul. Itu sepenuhnya ditutupi dengan sisik hitam, dan tubuhnya menyerupai bentuk singa.
Di dahinya ada tanduk ungu melengkung, dan kedua matanya dipenuhi cahaya ungu. Bisa dilihat berjalan di sekitar aula istana, dan kehadirannya menyebabkan seluruh aula bergetar. Kamu, Luo Feng menatap binatang itu. Aku adalah teknik rahasianya sendiri, jawab binatang bertanduk ungu itu dengan bangga. Luo Feng terkejut. Teknik rahasianya sendiri. Ya, bahkan senjata bisa memiliki roh. Mengapa teknik rahasia ini tidak memiliki roh juga? Binatang bertanduk ungu itu mendengus. Luo Feng tercengang. Lalu dia menjadi liar dengan ekstasi. Ya Tuhan, semangat teknik rahasia. Jika itu adalah seorang pejuang dari dunia gaib, maka dia mungkin tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan roh teknik rahasia. Tapi Luo Feng, yang telah menerima warisan jantung Sungai Duandong, memiliki pengetahuan peradaban kuno. Secara alami, dia akan mengerti. Dalam peradaban kuno, hanya beberapa eksistensi super hebat yang berdiri di puncak dari seluruh peradaban kuno, yang akan menempuh jarak yang sangat jauh, dan menghabiskan banyak upaya, untuk memurnikan dan menghasilkan sepotong harta karun teknik rahasia, demi memilih pewaris yang cocok untuk mewarisi set pengetahuan, yang sangat mereka banggakan. Untuk memungkinkan teknik rahasia mengandung roh adalah proses yang sangat ketat, yang melibatkan penggabungan teknik rahasia dan roh. Dari jantung Sungai Duandong, hanya 3 generasi leluhur yang bisa mencapai itu. Tidak ada ahli waris dari generasi lain yang berhasil. Ketika teknik rahasia memiliki roh, itu akan dapat memilih master yang benar-benar cocok untuknya. Jika makhluk besar lain dengan sia-sia, berusaha mengandalkan kekuatan mereka yang kuat, untuk secara paksa mengambil teknik rahasia ini, mereka pasti akan gagal. Dan jika teknik rahasia itu tidak dapat mengenali seorang master, segala upaya untuk membunuh rohnya tidak mungkin dicapai. Bagaimanapun, hanya seorang master yang bisa dengan mudah membasmi semangat harta karun. Dengan kata lain, makhluk super hebat tertentu secara alami, akan mampu menghancurkan roh harta, ketika dia menghancurkan harta itu. Namun, dari semua yang bisa menyaring harta teknik rahasia, adakah yang tidak super eksis dari peradaban kuno? Bahkan untuk 3 generasi leluhur yang bisa datang dengan roh teknik rahasia, bahkan ketika itu datang kepada leluhur itu sendiri, jika roh harta yang mereka ciptakan tidak mengenali mereka sebagai tuannya. Tidak mungkin mereka bisa menghancurkan harta, bahkan jika mereka adalah pencipta harta ini. Jadi, menghancurkan semangat teknik rahasia seperti itu sulit, tetapi untuk memenuhi persyaratan dan memperoleh seperangkat pengetahuan, yang sangat dibanggakan oleh eksistensi puncak ini, bahkan lebih sulit. Tepatnya teknik rahasia macam apa yang secara khusus membutuhkan teknik roh rahasia? Mungkinkah ini sesuatu yang dibuat oleh Yang Mulia Raja yang Sakti? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dari jantung Sungai Duandong, hanya 3 generasi leluhur yang bisa mencapai ini. Menghadapi binatang bertanduk ungu ini, Luo Feng dengan patuh duduk di sampingnya dan mendengarkan. Bagaimanapun, bahkan 3 generasi leluhur tidak dapat menggunakan kekuatan untuk melawannya, jadi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan, yang ditentukan oleh pencipta teknik roh rahasia ini. Agar kamu dapat memasuki dunia gulungan, kamu harus memiliki dasar yang kuat, kata binatang bertanduk ungu itu. Namun, apakah kamu bisa mendapatkan teknik rahasia ini, tergantung pada kemampuanmu. Perhatikan baik-baik, tanduk tajam binatang bertanduk ungu itu, tiba-tiba menembakkan 4 sinar cahaya. 4 sinar cahaya membombardir ke 4 arah yang berbeda di dalam aula, dan tiba-tiba, 4 gulungan besar muncul di masing-masing dari 4 dinding di aula secara bersamaan. Saat gulungan terbuka pada saat turun, karakter yang tak terhitung dapat terlihat pada gulungan. Namun, 3 dari 4 gulungan berisi karakter yang kabur. Hanya 1 dari gulungan ini yang berbeda. Dan itu adalah yang ditangguhkan di udara sebelum pintu istana. Setiap karakter pada gulungan itu sangat jelas. Luo Feng bisa selesai membacanya tanpa kesulitan. 4 gulungan ini, kata binatang bertanduk ungu itu. Di depan matamu adalah satu-satunya yang bisa kamu lihat dengan jelas. Ini adalah panduan penerimaan teknik rahasia. Panduan penerimaan teknik rahasia, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Panduan penerimaan teknik rahasia. Bagi keberadaan peradaban kuno yang berdiri di puncaknya, tidak pernah mudah untuk menemukan ahli waris. Terbunuh selama proses pematangan bukanlah masalah besar. Tetapi setelah seorang prajurit terbunuh dan ingatan seseorang dicari, jika teknik super rahasia yang dibanggakan sedemikian besar dibocorkan ke tempat terbuka, akan ada masalah besar. Inilah mengapa mereka biasanya menggunakan banyak cara tindakan pencegahan.
Jejak warisan dari jantung Sungai Duandong adalah salah satu contohnya. Di bawah kendali jejak warisan, Luo Feng tidak dapat membocorkan apapun tentang hal itu. Bahkan jika dia terbunuh dan ingatannya telah dicari, jejak warisan akan memecah dan menghancurkan segalanya, jadi mustahil bagi musuh untuk menemukan sesuatu. Tentu saja, ada banyak kelompok kekuatan, seperti Yang Mulia Raja yang sakti, yang ketika menyerahkan seseorang di bawah komandonya, juga akan mengikuti perkembangan bawahannya. Jika kemampuan bawahannya tumbuh lebih kuat, maka secara bertahap, ia akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Ini karena semakin kuat bawahannya, maka semakin sulit untuk mencari ingatannya. Jika itu bukan benar-benar warisan dari denyut nadi, dan dia tidak memberikannya kepada penerusnya, maka dia akan menggunakan metode seperti teknik roh rahasia, untuk melemparkan jaring dan mencari ahli waris. Biasanya, panduan penerimaan dari teknik rahasia akan digunakan, dan begitu panduan penerimaan teknik rahasia ini dikuasai, teknik rahasia yang benar-benar kuat, akan diterima dan dibimbing untuk diinternalisasi. Pada saat itu, bahkan jika ingatan seseorang dicari, di bawah pengaruh panduan penerimaan, tidak akan ada cara teknik rahasia yang sebenarnya dapat ditemukan. Panduan penerimaan teknik rahasia, tidak hanya memiliki fungsi melindungi teknik rahasia. Itu juga memiliki kemampuan untuk memilih ahli waris yang tepat. Teknik rahasia ini akan penuh dengan kesulitan, dan hanya mereka yang berhasil memenuhi berbagai persyaratan, yang dapat menguasai teknik ini. Semuanya akan selesai. Teknik rahasia yang lebih kuat adalah, pikir Luo Feng, bahkan untuk Dewa Ruang Hampa Sejati, Dewa Sejati Abadi, atau seseorang yang lebih tinggi pangkatnya, semuanya masih harus melalui kultivasi. Aku hanya seorang ahli hukum, jadi aku pasti tidak akan bisa menguasai seluruh teknik rahasia sekarang. Jika aku bisa menguasai semuanya, maka itu berarti teknik rahasia ini tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi, pentingnya tingkat ke-8 Menara Wuqi, sayangnya, adalah untuk menguasai panduan penerimaan teknik rahasia dan, setelah itu, untuk sepenuhnya menginternalisasi teknik rahasia yang kuat ini dalam jiwa seseorang. Setelah menghafalnya, seseorang akan dianggap telah berhasil. Jika panduan penerimaan teknik rahasia tidak pernah sepenuhnya dikuasai, maka hasilnya akan gagal. Luo Feng cepat mengerti tentang arti sebenarnya dari tingkat 8 Menara Wuqi. Setelah menguasai panduan penerimaan teknik rahasia, ia akan dapat memperoleh seluruh teknik rahasia. Setelah itu, dia akan bisa memasuki tingkat ke-9 Menara Wuqi. Ini akan menjadi penghalang terakhir untuk diatasi. Panduan penerimaan teknik rahasia ini pasti sangat sulit. Kalau tidak akan ada banyak kendala yang masih harus dihadapi. Dan sejak lama, tidak ada seorang pun yang berhasil dalam dunia gaib. Luo Feng mulai melihat dengan sangat hati-hati pada gulungan itu yang tergantung di depan pintu istana. Di sisinya, binatang bertanduk ungu itu masih berbicara. Panduan penerimaan teknik rahasia ini sangat ketat, katanya. Para pembudidaya idealnya harus menjadi ahli hukum, dan untuk tingkat tertinggi, seseorang paling-paling hanya bisa menjadi dewa sejati. Lebih tinggi dari itu, dan mustahil untuk mencapai kesuksesan dalam kultivasi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.